Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Kak Dwi. Semoga adik semua sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran hari ini yang akan kakak berikan. Hari ini kita akan pelajari tematik kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi, produksi pangan, pembelajaran 5. Lanjut. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang makan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Nah, ini adalah teks berjudul pengolahan susu sapi. Nah, adik-adik bisa membacanya sendiri ya. Nah, kalau adik-adik lihat pada bacaan pengolahan susu sapi, di sini ada berapa paragraf kira-kira? Ya, kakak sudah berikan beberapa macam warna dalam tiap tulisan. Nah, warna-warna yang berbeda itu menunjukkan bahwa itu jumlah daripada paragraf tersebut. Nah, bisa dipastikan jumlah paragrafnya berarti ada 4 paragraf. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Nah, di sini bisa dibuat 4 pendapat dari setiap anggota kelompok. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah amati kata-kata yang digaris bawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Nah, di sini sudah ada beberapa kata-kata: daya tahan, teknologi, pengemasan, dan kedap suara. Nah, adik-adik bisa dengan orang tuanya mencari memakai kamus atau mungkin bisa mencari lewat internet. Buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Nah, setelah adik-adik mencari arti dari setiap kata tersebut, sekarang adik-adik bisa membuat sebuah kalimat. Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan, terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. "Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah," ujar Lani. "Kalau aku lebih memilih minum yogurt, Beni," kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskanlah hasil diskusimu.
Perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-teman sekelompokmu. Nah, volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Jadi di sini ada susu kemasan yang berbeda-beda ukuran. Ada susu A, susu B, dan susu C. Nah, sekarang kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Jadi, volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Jadi, volume yang ada di kemasan A ini atau isinya akan sama dengan 2 buah kemasan B. Kalau sudah diisi ke dalam kemasan A. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Nah, apa yang terjadi? Jadi volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Nah, jadi di sini yang tadi kalau untuk kemasan A, B untuk kemasan B itu perlu hanya 2 kemasan saja. Sedangkan kalau untuk yang C perlu namanya 4 kemasan C agar bisa pas masuk ke dalam kemasan A. Nah, dari sini bisa diartikan bahwa volume kemasannya dari A, B, dan C itu berbeda-beda. Nah, buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut. Nah, pertama, kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Jadi itu ada contoh botol-botol minuman yang pasti tidak berbeda-beda. Nomor 2, siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Nah, jadi di sini ada gelas plastik yang dimana ukuran dan bentuknya sama semua. Nah, nanti ini ada nama dari masing-masing tiap-tiap gelas agar bisa membedakan. Nah, nomor 3, ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Nomor 4, tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar 2 ini. Nah, jadi diisi warna batas pada air tersebut. Nah, untuk nomor 5 bisa adik-adik jawab sendiri ya, dan nomor 6. Membandingkan volume benda. Amati gambar berikut. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Nah, jadi adik-adik bisa menjawab sendiri ini. Yang mana yang memiliki volume lebih banyak. Sesuai dengan contoh yang tadi ya. Mengurutkan volume benda cair. Nah, sekarang amati gambar berikut. Nah, di sini ada 3 kemasan susu yang berbeda-beda ukuran. Ada susu kemasan yang nomor 1, ada nomor 2, dan ada nomor 3. Nah, urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Jadi adik-adik pasti sudah bisa untuk mengukur volumenya, mana yang sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Jadi tinggal diurutkan saja ya. Mengurutkan volume benda cair. Jadi amati gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa macam gelas yang berisikan air dan pastinya berbeda-beda volume. Nah, urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Jadi di sini yang paling banyak diurutkan sampai ke paling sedikit.
Nah, demikian tadi pembahasan materi tematik kelas 3, tema 7, tema 1, pembelajaran 1. Semoga adik-adik memahami materi pembelajaran hari ini dan bermanfaat bagi adik semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran kedua berikutnya. Bye!